Apa kabar anak-anak? Semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Kiranya materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang aturan debit kredit telah mampu dipahami. Karena materi tersebut merupakan modal utama bagi kita untuk mempelajari jurnal umum pada perusahaan jasa. Kita membahas tentang jurnal umum, kita akan review kembali materi sebelumnya tentang aturan debit kredit. Kalian pasti masih ingat aturan 5 jari yang telah saya kemukakan. Aktiva, kewajiban, pendapatan, modal, beban. Pertemuan antara ibu jari dan jari kelingking, aktiva dan beban bertambah di sisi debit, sedangkan kewajiban, pendapatan, dan modal bertambah di sisi kredit. Kiranya Anda sudah menguasai aturan debit kredit ini dengan baik dan benar. Anak-anak, untuk melanjutkan materi kita pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, maka kita akan awali dengan melihat transaksi pada sebuah perusahaan. Berikut ini saya memberi contoh transaksi pada salah satu perusahaan. Nah, transaksi-transaksi yang telah ada ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Untuk memudahkan pembahasan kita, saya akan bahas satu persatu tiap transaksi sehingga memudahkan Anda untuk memahami materi ini. Kita mulai pada transaksi yang pertama. 1 Agustus, Nini menyetorkan uang tunai 50 juta sebagai modal awal untuk membuka perusahaan salon Republika. Agar kita semakin mengerti materi ini, maka saya sengaja mengaitkan materi ini dengan materi paling dasar dalam ilmu akuntansi, yakni persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi ini, jika kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi dan kita analisis, maka transaksinya akan menjadi kas bertambah 50 juta dan modal bertambah 50 juta. Kondisi sebaliknya juga akan kita terapkan pada jurnal umum. Masih dengan analisis yang sama, kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Seperti yang saya telah sampaikan pada video sebelumnya, analisis yang kita gunakan dalam persamaan dasar akuntansi tetap kita gunakan dalam mengerjakan jurnal umum. Bedanya dalam jurnal umum, dia menambah lagi satu analisis, yaitu dicatat di sisi mana? Di sisi debit ataukah di sisi kredit? Nah, jika kita kembali ke soal ini, maka kas bertambah 50 juta. Kas masuk dalam kelompok aktiva, aktiva bertambah kita catat di sisi debit. Dan berikutnya modal. Modal adalah akun modal, modal bertambah 50 juta, kita catat di sisi kredit. Nah, dari analisis ini kemudian kita masukkan ke dalam jurnal umum menjadi kas di debit 50 juta. Kalian perhatikan ini, 50 juta. Dan modalnya ini bertambah 50 juta. Sudah bisa dipahami? Kita ke transaksi yang kedua. Transaksi kedua. Pada 2 Agustus dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Nah, transaksi ini juga akan kita analisis terlebih dahulu ke dalam persamaan dasar akuntansi.
untuk membuat kita semakin mudah memahami. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, jika kita analisis transaksi ini, maka perlengkapan akan bertambah 1.500.000, kas berkurang 1.500.000. Analisis yang sama juga akan kita gunakan dalam mengerjakan jurnal umum, di mana perlengkapan bertambah 1.500.000 dan kas berkurang 1.500.000. Sekali lagi, bahwa analisis yang kita gunakan dalam persamaan dasar akuntansi tetap akan kita gunakan dalam mengerjakan jurnal umum. Nah, selanjutnya, untuk mencatat dalam jurnal umum, kita tahu bahwa perlengkapan masuk dalam kelompok aktiva. Aktiva bertambah, kita catat di sisi debit, dan kas masuk dalam kelompok aktiva. Aktiva berkurang, kita catat di sisi kredit. Sehingga transaksi ini, jika kita masukkan ke dalam jurnal, maka akan menjadi perlengkapan bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, dapat menulisnya di kolom komentar. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Pada 3 Agustus dibayar sewa tempat usaha untuk jangka waktu setahun sebesar 18 juta. Nah, transaksi ini, jika kita gunakan analisis persamaan dasar akuntansi, maka sewa dibayar di muka bertambah 18 juta dan kas berkurang 18 juta. Analisis yang sama kita gunakan untuk mengerjakan jurnal umum, maka sewa dibayar di muka 18 juta dan kas berkurang 18 juta. Sewa dibayar di muka masuk dalam kelompok aktiva. Aktiva bertambah, kita catat di debit. Kas masuk dalam kelompok aktiva. Aktiva berkurang, kita catat di kredit. Nah, dari hasil analisis ini, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka bentuknya seperti ini. Sewa dibayar di muka 18 juta. Kas di kredit 18 juta. Sebelum saya melanjutkan ke transaksi yang keempat, satu hal yang ingin saya jelaskan di sini bahwa dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kita selalu mencatat terlebih dahulu transaksi yang ada di debit. Ya, jadi kita harus catat terlebih dahulu transaksi ada di debit. Setelah itu diikuti oleh transaksi yang ada di kredit. Selain itu juga, untuk transaksi yang di debit, kita tulis ke kiri, sedikit masuk ke kiri. Sedangkan untuk transaksi yang di kredit, kita tulis sedikit menjorok ke kanan. Ini juga telah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya tentang jurnal umum. Jika ada kesulitan, Anda dapat melihat kembali materi tersebut yang saya cantumkan link videonya pada kolom deskripsi. Transaksi yang keempat. 5 Agustus memperoleh pendapatan jasa salon sebesar 3.750.000. Transaksi ini kembali kita coba menganalisis ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka menjadi kas bertambah 3.750.000, modal bertambah 3.750.000. Dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi pendapatan dicatat sebagai modal. Mengapa? Karena transaksi pendapatan menyebabkan modal bertambah. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Aktiva sama dengan utang tambah modal.
sehingga jika pendapatan bertambah menambah modal dan beban mengurangi modal. Oleh karena itu, dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi pendapatan dicatat sebagai modal. Nah, ada perbedaan dalam kita mengerjakan jurnal umum. Dalam jurnal umum, pendapatan langsung dicatat sebagai akun pendapatan. Inilah yang membedakan pencatatan pada persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum. Nah, analisis yang sama ketika kita gunakan ke dalam jurnal umum menjadi kas bertambah 3.750.000. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dalam jurnal umum, transaksi pendapatan langsung dicatat sebagai akun pendapatan. Maka, analisis berikutnya, pendapatan jasa bertambah 3.750.000. Kas masuk dalam kelompok aktiva, aktiva bertambah, kita catat di debit. Pendapatan jasa masuk dalam kelompok pendapatan, pendapatan bertambah, kita catat di kredit. Selanjutnya, jika kita masukkan ke dalam jurnal umum, kas di debit 3.750.000 dan pendapatan jasa di kredit 3.750.000. Sekali lagi saya tekankan tentang perbedaan pencatatan transaksi pendapatan pada persamaan dasar akuntansi dan pada jurnal umum. Pada persamaan dasar akuntansi, transaksi pendapatan dicatat sebagai modal karena menambah modal, sedangkan dalam jurnal umum, transaksi pendapatan langsung dicatat sebagai akun pendapatan. Transaksi yang kelima, 10 Agustus, Nini menerima jasa rias pengantin senilai 12 juta dari Tuan Raymond, dibayar tunai 8 juta dan sisanya seminggu kemudian. Transaksi ini ketika kita analisis ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka kas bertambah 8 juta, piutang bertambah 4 juta, dan modal bertambah 12 juta. Telah dijelaskan pada transaksi yang keempat tadi, bahwa dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi pendapatan dicatat sebagai modal. Sedangkan pada jurnal umum, transaksi pendapatan dicatat sebagai akun pendapatan. Oleh karena itu, analisis persamaan dasar akuntansi tetap kita gunakan dalam jurnal umum, namun terjadi perbedaan pada akun modal. Mari kita lihat. Nah, dalam jurnal umum, kas bertambah 8 juta, persamaan dasar akuntansi juga kas bertambah, masih sama. Yang kedua, piutang bertambah 4 juta. Dalam analisis ke dalam jurnal umum, juga piutang usaha bertambah 4 juta. Kas masuk dalam kelompok aktiva, kas bertambah, kita catat di debit. Piutang usaha masuk dalam kelompok aktiva, piutang bertambah, kita catat di debit. Nah, untuk akun modal, dalam jurnal umum kita catat sebagai pendapatan, sehingga pendapatan jasa bertambah 12 juta, pendapatan jasa masuk dalam kelompok pendapatan, pendapatan bertambah kita catat di kredit. Perhatikan ada perbedaan. Sama seperti transaksi yang keempat tadi, modal pada persamaan dasar akuntansi, namun pada jurnal umum sudah dicatat sebagai akun yang berdiri sendiri, yakni akun pendapatan jasa. Sehingga ketika kita catat ke dalam jurnal umum menjadi kas bertambah di debit, piutang usaha bertambah di debit, dan pendapatan jasa bertambah di kredit 12
juta. Anak-anak, pada transaksi ini juga, saya ingin menjelaskan seperti ini. Kita telah mempelajari dalam persamaan dasar akuntansi bahwa setiap transaksi minimal mempengaruhi dua akun. Minimal mempengaruhi dua akun. Artinya, bisa lebih dari dua. Seperti yang kita alami pada transaksi ini, yaitu ada 3 akun yang berpengaruh, yaitu kas, piutang usaha, dan pendapatan. Tetapi kalian perhatikan, sekalipun ada 3 akun, prinsip keseimbangan dalam pencatatan akuntansi tetap harus kita terapkan. Kalian perhatikan di sini, di kolom debit, jika kita jumlahkan sebesar 12 juta. Di kolom kredit juga 12 juta. Artinya, sisi debit harus selalu sama dengan sisi kredit. Seperti yang telah kita pelajari dalam persamaan dasar akuntansi, sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Dari 5 transaksi ini, jika Anda kesulitan memahami, dapat mencantumkan pertanyaan pada kolom komentar. Demikian anak-anak pembelajaran untuk kita hari ini. Pada materi hari ini, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa, saya hanya membatasi pada 5 transaksi. Hal ini dimaksudkan agar Anda bisa mempelajari dengan seksama sedikit demi sedikit. Transaksi berikutnya akan saya jelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Diharapkan Anda selalu belajar dengan baik. Ingat, materi ini merupakan materi awal dari pencatatan transaksi akuntansi. Tetap semangat dan selamat belajar. Ingat, jaga kesehatan. Selamat.